Sampai kami hitamkan nanti ya, kalau dihitamkan kacau itu, berarti turun semua. Karena semboyannya memang pahit nih LMB ini. Dicubit satu, sakit semua, tergores satu, luka semua. Jadi kalau dicubitkan di sini, Pekanbaru sakit itu, pasti datang ke sini. Kalau juga panglimanya tidak mendatangkan, siap-siap saya cabut tali akinya. Karena dia bersifat komando ya. LMB ini bersifat komando. Panglima besar punya hak meng-SK-kan sampai ke tingkat ranting dan punya hak juga mencabut SK sampai tingkat ranting. Kenapa kita buat gitu? Karena lazimnya organisasi-organisasi lain ketika dia sudah besar, otak-otaknya lahir itu bagaimana menumbangkan pimpinannya. Itu terjadi terus karena pengkhianat-pengkhianat banyak. Makanya kita jaga sedemikian rupa sehingga LMB ini bisa eksis terus ke depan dan bisa berjuang untuk kepentingan masyarakat. Ya, masyarakat umum, bukan satu kelompok saja. Jadi oleh karena itu harapan kami, ajak saudara kita, ajak keluarga kita, ayo bergabung di LMB. Sama-sama kita di sini. Tak ada lagi kita bicara kau orang Batak, kau orang Minang, kau orang Melayu, tidak ada. Kenapa? Karena kalau bicara itu juga kita tak akan maju-maju Riau nih. Takkan pernah kita dihargai pusat. Ya, karena kita tidak kompak. Hari ini kalau kita tahu yang lalu lalang tiap hari itu dibawa ke Dumai CPO itu tahu nggak? Yang terbesar di Indonesia ya di Riau. 1 tahun pajaknya 14 triliun, tapi sepeser pun tidak ada untuk Riau. Ini butuh perjuangan. Kami sudah beberapa kali menyampaikan kepada DPR, ya pusat, DPRD provinsi, tapi belum juga ada langkah-langkah untuk perjuangan ini. Sementara jalan hancur. Kemungkinan nanti LMB akan turun ke jalan berjuang untuk ini supaya pajak CPO ini dikeluarkan untuk Riau. Karena kalau tidak ada gerakan nampaknya Riau ini diam-diamkan saja. Jadi kita harus sama-sama berjuang ya untuk kepentingan masyarakat. Jadi oleh karena itu kepada yang hadir semua, tentu dalam perjalanan selama ini LMB mungkin ada kurang baik, mohon seandainya kurang baik tolong disampaikan, ditegur. Ya, saya sebagai pimpinan tertinggi juga selalu menyampaikan kita harus mau ditegur orang, mau disapa orang, dan mau dikritik. Jangan kita jadi pimpinan tidak mau dikritik, karena kita juga pakai semboyan Melayu yang mana raja yang alim itu adalah raja yang disembah, raja yang zalim harus siap disanggah. Nah, jadi ini nih yang pedoman-pedoman kita nih harus kita ikuti, ada resam kita nih. Jadi juga di Kabupaten Siak ini terbagi 3 supaya diketahui. 1 DPD Kabupaten Siak berpusat di Perawan, 5 kecamatan. 5 kecamatan ya, kecamatannya Tualang, Mandau, kemudian Gasip, Lubuk Dalam, Kerinci Kanan. Kemudian DPD khusus Tuah Sakti ini 2 kecamatan, Minas Kandis. Kenapa saya buat 2 kecamatan? Di Kabupaten Siak ini penduduk yang terbanyak itu Tualang, nomor 2 Kandis, betul? Nah, makanya walau jangan dibilang kecil, tapi penduduknya banyak. Kemudian juga yang ketiga adalah DPD Hang Tuah, yaitu Kecamatan Siak, Mempura, ada 6 kecamatan termasuk Dayun, berkantor di Lembaga Adat Kabupaten Siak. Jadi kita sinkron sama lembaga adat, karena bagaimanapun kita jangan menabrak adat. Ya, kita backup adat ya selagi orang-orang adat mau berjalan sama kita. Kalau enggak mau ya apa boleh buat. Jangan kayak di Pulau Lawan, saya mau di sidang adat, ya mau didenda 1 ekor kerbau dan sebagainya. Saya bilang, coba pelajari balik, lembaga adat, kami lembaga Laskar Melayu Bersatu. Kalau lembaga sama lembaga, jalurnya koordinasi. Nggak bisa kalian perintah kami, tak ada lembaga, satu lembaga di atas lembaga lain, diam. Nah, jadi supaya paham, jadi kita bukan menyalahkan lembaga adat, tidak, tapi sebaiknya lembaga adat yang mandek selama ini ya merapatlah ke LMB. Akuilah kelemahan bahwasanya lembaga adat ini tidak jalan selama ini. Kenapa? Lembaga adat tidak punya pasukan. Yang punya pasukan itu LMB, betul? Nah, tapi kalau mau bekerja sama kan bagus. Nah, kemudian hindari yang merajuk-rajuk.
Di LMB ini tak ada istilah merajuk.